Selamat datang kembali di channel Hari ke-10. Kali ini aku akan ajak kalian menikmati tentang bagaimana kita bisa menemukan sisi lain dari kota Semarang lewat secangkir kopi. Tapi sebelum mencari kopi, rasanya kurang lengkap kalau pagi-pagi tidak mengisi perut dulu. Jadi mari kita nyoto dulu sesuai adatnya. Kali ini menikmati semangkuk soto hangat dari Pak Man dengan suasana pagi dan kota yang perlahan mulai hidup. Tujuan pertama hari ini adalah sebuah tempat yang mungkin tidak langsung terpikir ketika kita bicara tentang tempat ngopi. Namanya Linz. Kalau melihat dari apa yang mereka tawarkan, Linz sebenarnya lebih dikenal dengan es krim dan gelato. Jadi dari awal kami juga tidak datang dengan ekspektasi akan menemukan pengalaman minum kopi seperti biasanya. Tapi justru disitulah menariknya. Kadang perjalanan mencari sesuatu yang kita inginkan malah membawa kita kepada sesuatu yang tidak kita rencanakan. Dan kali ini kami memesan 2 menu sekaligus, Mont Blanc. Lalu satu lagi yang cukup menarik perhatian kami yaitu matcha ice. Jujur kami datang dengan ekspektasi yang biasa saja. Karena ketika datang ke sebuah tempat yang fokusnya bukan secara khusus pada kopi, tentu kami tidak berharap terlalu banyak. Tapi ternyata kami cukup terkejut. Mont Blanc-nya ternyata enak, rasanya cukup nyaman dinikmati, tidak terasa berlebihan dan justru memberikan pengalaman yang berbeda dari sekedar datang untuk minum kopi. Begitu juga dengan matcha ice. Matchanya punya karakter yang cukup terasa dan menurut kami masih bisa dinikmati dengan santai. Dan dari sini kami mulai berpikir, ternyata kalau sedang mencari tempat untuk ngopi atau sekedar menikmati matcha di Semarang, Linz bisa masuk ke daftar rekomendasi. Bukan karena tempat ini harus dianggap sebagai coffee shop terbaik, tapi karena kadang kita memang tidak harus selalu mencari kopi di tempat yang hanya menjual kopi. Ada kalanya kita datang untuk satu hal, tapi pulang membawa pengalaman yang sama sekali berbeda. Dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa kami suka menjelajah tempat-tempat seperti ini. Setelah pagi dan siang berlalu, perjalanan hari ini kemudian membawaku ke tempat yang rasanya wajib dikunjungi ketika berada di Semarang, Kota Lama. Kalau siang hari mungkin kita bisa melihat bangunan-bangunan tua itu dengan sangat jelas. Tapi menurutku Kota Lama punya suasana yang berbeda ketika sore mulai datang. Orang-orang semakin banyak, beberapa duduk mengobrol, ada yang berjalan santai, ada yang datang untuk mengambil foto, dan ada juga yang sepertiku hanya ingin menikmati suasananya. Bangunan-bangunan tua berdiri di sepanjang jalan. Arsitektur kolonialnya masih terasa kuat. Tapi di antara semua itu ada kehidupan baru yang harus bergerak. Kafe, toko, orang-orang yang berjalan, sepeda dan kendaraan yang sesekali lewat. Semuanya bercampur menjadi satu. Semarang sore itu terasa ramai, tapi entah kenapa tetap syahdu. Dan ketika matahari mulai turun, warna langit perlahan berubah, cahaya sore jatuh di antara bangunan-bangunan tua, membuat Kota Lama seperti punya wajah yang berbeda. Di
momen seperti ini, aku justru ngerasa mungkin menikmati sebuah kota tidak selalu harus dengan banyak aktivitas. Kadang cukup dengan berjalan, duduk sebentar, melihat orang-orang berlalu lalang, dan membiarkan kota bercerita dengan caranya sendiri. Tapi perjalanan mencari kopi ini belum selesai, karena masih ada satu tempat lagi yang ingin kami datangi. Dan untuk tempat yang satu ini, kami sengaja menyisakan waktunya untuk pagi berikutnya. Yap, dan malamnya kami mampir ke Bakmi Jawa Pak Gembong. Sepertinya ini sudah menjadi menu andalan yang harus dikunjungi ketika di Semarang. Pagi ini kami kembali lanjut untuk mencari kopi. Kali ini tujuannya adalah Ahead Coffee, salah satu tempat yang menurut kami cukup menarik untuk dikunjungi karena mereka termasuk belum terlalu lama membuka tempatnya. Tapi dari apa yang kami rasakan, ada keseriusan untuk menciptakan sajian kopi yang enak. Dan menurut kami itu adalah hal yang menarik, karena coffee shop baru selalu punya cerita sendiri. Mereka sedang membangun karakter, mencari identitas, dan mencoba memberikan alasan kepada orang-orang untuk kembali lagi. Pagi itu kami memesan dua minuman, yaitu Black Coffee Ice dan Cranberry Espresso. Keduanya memakai beans dari Ahead sendiri. Dua minuman yang memberikan pengalaman berbeda. Black Coffee Ice menjadi pilihan yang cukup sederhana, tidak banyak tambahan yang mengganggu karakter kopi, dan justru dari kesederhanaan itu, rasa kopinya terasa cukup kuat, ada karakter yang tegas. Tapi yang menarik adalah kesan segarnya. Justru ada nuansa fruity yang membuatnya lebih mudah dinikmati. Lalu ada juga cranberry espresso. Di sini pengalaman rasanya menjadi sedikit berbeda lagi. Espresso yang cukup kuat bertemu dengan karakter cranberry yang memberikan kesan fruity dan segar. Dari dua minuman ini, kami mulai memahami arah yang ingin mereka bawa. Mereka tidak sekadar membuat kopi, ada usaha untuk memperhatikan karakter rasa. Dan mungkin inilah yang kami cari dari perjalanan ini. Bukan hanya kopi yang enak, tapi kopi yang membuat kita berhenti sebentar dan berpikir, oh ternyata kopi bisa punya rasa seperti ini. Hal lain yang kami suka dari Ahead justru bukan cuma minumannya, tapi suasananya. Dan buat kami, suasana seperti ini punya daya tarik tersendiri. Apalagi tempatnya cukup nyaman dan tidak terlalu terganggu oleh kebisingan kendaraan. Jadi ketika duduk di sana, kita bisa benar-benar menikmati kopi. Tidak perlu terburu-buru, tidak harus terus melihat jam. Cukup duduk menikmati minuman dan membiarkan pagi berjalan. Tak lupa kami menutup hari ini dengan makan mie ayam, seporsi kemenangan. Semarang ternyata bukan cuma soal lumpia, kota lama atau panasnya kota. Ada banyak cerita kecil yang bisa ditemukan, salah satunya ada di balik secangkir kopi. Dan perjalanan kami kali ini mungkin baru sebagian kecil dari itu. Karena kalau bicara soal kopi, rasanya selalu ada alasan untuk kembali. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan sehat-sehat selalu.